Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari mata kuliah persamaan diferensial biasa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi persamaan diferensial orde 2, di mana soalnya tentang getaran bebas tak teredam. Dengan anggota kami dengan saya sendiri, Ita Soliha dengan NIM 4101421047, dan juga ada teman saya Rahmawati Kusuma Wardani dengan NIM 4101421035, dan juga teman saya Teresia Vinanda dengan NIM 4101421002, dan juga ada Nada Utada dengan NIM 4101421027. Aplikasi persamaan diferensial orde 2. Getaran bebas tak teredam. Getaran bebas tak teredam berarti tidak ada gaya Ft sama dengan 0 dan tidak ada redaman gamma di persamaan m d kuadrat x per dt kuadrat ditambah kx ditambah gamma dx per dt sama dengan Ft. Sehingga m d kuadrat x per dt kuadrat ditambah kx sama dengan 0. Kemudian kita dapat menulis ulang dengan d kuadrat x per dt kuadrat ditambah kmx sama dengan 0. Persamaan karakteristik dapat diberikan dengan lambda kuadrat ditambah k per m sama dengan 0. Kita peroleh akar-akar persamaannya, yaitu lambda 1, 2 sama dengan plus minus omega 0i, di mana omega 0 sama dengan akar dari k per m. Solusi umum dapat diberikan dengan x sama dengan C1 cos omega 0t ditambah C2 sin omega 0t sama dengan A cos omega 0t dikurang dengan delta, di mana A sama dengan akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. C1 sama dengan A cos delta, C2 sama dengan A sin delta. Selanjutnya akan saya serahkan ke Nada. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan aplikasi soal persamaan diferensial orde 2. Soalnya adalah sebuah pegas memiliki konstanta pegas yaitu 12 Newton per meter digantung dengan beban bermassa setengah kilogram. Jika beban tersebut berada di posisi kesetimbangan, kemudian ditarik dan dilepaskan dengan kecepatan 2 meter per second, maka tentukanlah persamaan gerak benda jika pegas tidak mengalami gesekan atau redaman. Nah, dari soal ini kita dapat menerapkan rumus dari materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi terkait getaran bebas tak teredam. Next. Oke, untuk penyelesaiannya sudah diketahui untuk konstantanya 12 Newton per meter, kemudian masanya setengah kilogram. Nah, syarat awalnya yaitu posisi awal x0 sama dengan 0. Kenapa? Karena jika benda tersebut berada di posisi kesetimbangan, dari sini tidak dijelaskan benda tersebut itu ditarik atau tidak. Jadi dianggap benda tersebut tertarik di posisi 0. Kemudian, kecepatan awal benda x aksen 0 sama dengan negatif 2. Jika pegas tidak mengalami gesekan atau redaman, kita dapat menggunakan rumus d kuadrat x dt kuadrat ditambah k per mx sama dengan 0. Selanjutnya, kita substitusikan yang diketahui. K-nya adalah 12, M-nya setengah. Jadi, d kuadrat x per dt kuadrat ditambah 12 per setengah x sama dengan 0 adalah d kuadrat x dt kuadrat ditambah 24x sama dengan 0. Selanjutnya, mencari omega 0-nya. Sebelumnya sudah diketahui bahwa mencari omega itu akar k per m. Nah, k per m tadi sudah didapatkan 24. Maka omega 0-nya adalah akar 24 sama dengan 2 akar 6t. Maka solusi umum persamaan diferensial biasa tersebut adalah x sama dengan C1 cos 2 akar 6t ditambah C2 sin 2 akar 6t dengan memasukkan syarat awal untuk x 0 sama dengan 0 diperoleh 0 sama dengan C1 cos 0 ditambah C2 sin 0.
diperoleh lagi C1 kali cos 0 itu 1. Jadi C1 kali 1 C1, kemudian C2 kali sin 0 itu 0, jadi C2 kali 0, 0. Didapatkan 0 sama dengan C1 atau C1-nya 0. Untuk X aksen 0 sama dengan negatif 2, diperoleh X aksen 0 sama dengan negatif 2 akar 6 C1 dikali sin 2 akar 6T ditambah 2 akar 6 C2 dikali cos 2 akar 6T. Jadi negatif 2 sama dengan negatif 2 akar 6 C1 dikali sin 0 ditambah 2 akar 6 C2 dikali cos 0. Maka negatif 2 sama dengan 2 akar 6 C2, sehingga didapatkan C2-nya adalah negatif 1 per 6 akar 6. Jadi, solusi persamaan gerak benda tersebut adalah X sama dengan C1 cos 2 akar 6T ditambah C2 sin 2 akar 6T. Kita substitusikan nilai C1 dan C2 yang diperoleh tadi, maka X sama dengan 0 cos 2 akar 6T dikurangi 1 per 6 akar 6 sin 2 akar 6T. Jadi, persamaan gerak bendanya X sama dengan negatif 1 per 6 akar 6 sin 2 akar 6T. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tere. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan MATLAB untuk menyelesaikan. Kali ini kita akan menggunakan MATLAB untuk membentuk grafik ya. Untuk bahasa codingnya yang seperti ada di layar, di mana initial condition-nya itu ada 0 dan negatif 2, di mana X0 adalah 0 dan X aksen 0 itu sama dengan negatif 2, sesuai dengan cara manual yang tadi. Nah, selanjutnya tes pan-nya itu ada 0,10. Lalu di bagian titel, bagian plot the solution, titelnya numerical solution, di mana kita bisa memasukkan persamaannya yaitu D kuadrat X per DT kuadrat ditambah D ditambah 24X sama dengan 0, di mana X0-nya sama dengan 0 dan X aksen 0-nya adalah negatif 2. Bisa di next. Untuk hasil grafiknya seperti yang ada di layar, di mana solusi dari persamaan D kuadrat X per DT kuadrat ditambah 24X sama dengan 0, dengan X0-nya sama dengan 0, dan X aksen 0-nya itu adalah negatif 2. Lalu ada velocity of xt itu adalah kecepatan, di mana kecepatannya tadi adalah negatif 2 itu, yang mana itu adalah X aksen 0-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rahma. Oke, baik. Selanjutnya yaitu solusi dengan MATLAB dengan pendekatan numerik. Ini untuk kodenya seperti yang ada di layar ya. Untuk persamaan diferensial order 2, lalu kita masukkan order dengan et, y dengan y2 dan juga negatif 4 dikali y1 sesuai dengan yang ada di layar. Kemudian kita masukkan sesuai dengan kodenya dengan rentang waktu yaitu tes pan dengan 0,10. Kemudian kita menyelesaikan persamaan diferensialnya atau T kali SOL sama dengan order 45. Lalu selanjutnya dengan menampilkan hasilnya, lalu plot solusi, dan untuk X label atau waktu, ya label itu melambangkan sebagai posisi atau X, dan title itu solusi persamaan diferensial biasa. X. Nah, ini untuk tabelnya, ini bisa dilihat di layar sendiri ya teman-teman. Di sini XT itu ada 0 juga, dari 0,00 sampai dengan di akhir itu 1,1870, dan juga DX per DT atau dengan waktu T itu juga terlihat dalam layar. Mungkin dari saya cukup, saya kembalikan ke Ita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya
semua, Rahma, Nada, dan Tere. Cukup sekian presentasi dari kami hari ini tentang aplikasi persamaan diferensial orde 2 getaran bebas tak teredam. Jika ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kami bagikan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.